Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan sahabat-sahabat sekalian, pecinta Nabi dan pecinta doa. Pada hari ini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Idris alaihissalam. Naik ke langit hingga merasakan sakitnya kematian. Kisah Nabi Idris alaihissalam merupakan salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Idris adalah cucu dari kakek buyutnya bernama Nabi Syed, anak terakhir Nabi Adam. Kisah Nabi Idris ini diantaranya termaktub dalam Al-Quran surah Maryam ayat 56 sampai 57. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Nabi Idris adalah buyut Nabi Ibrahim atau ayah kakek Nabi Nuh. Nama Nabi Idris dulunya adalah Uknuh. Dinamai dengan Idris karena beliau sering mendaras kitabullah. Nabi Idris diutus di kawasan Babilonia, Irak kuno, namun karena penduduknya tidak mau beriman, Idris dan beberapa pengikutnya hijrah ke Mesir. Nabi Idris tak henti bertasbih tiap melakukan perbuatan baik, mulai menjahit maupun menulis. Nabi Idris juga merupakan orang pertama yang bisa menulis. Hal itu termaktub dalam surah Al-Alaq ayat 4-5. Allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, yang mengajarkan manusia menulis dengan kalam. Orang pertama yang menulis dengan memakai kalam atau pena adalah Nabi Idris alaihissalam. Dia mengajarkan kepada manusia atau jenis manusia apa yang tidak diketahuinya, yaitu sebelum dia mengajarkan kepadanya hidayah, menulis dan berkreasi serta hal-hal lainnya. Nabi Idris diriwayatkan tak henti beribadah siang dan malam, sampai orang lain kesulitan untuk menggambarkan giatnya ibadah Nabi Idris. Bahkan malaikat maut Israel pun rindu ingin bertemu dengan Nabi Idris. Malaikat maut meminta izin kepada Allah untuk mengunjungi Nabi Idris. Maka malaikat pun menemui Nabi Idris dalam bentuk manusia. Malaikat maut memberi salam kepada Nabi Idris dan duduk di sampingnya. Nabi Idris alaihissalam biasa berpuasa dahar. Ketika tiba waktu berbuka, maka ada malaikat yang membawakan makanan dari surga. Malaikat maut datang pada malam itu dengan membawa makanan dari surga. Nabi Idris berbuka dengan makanan itu dan berkata kepada malaikat maut, "Engkau makanlah juga." Namun malaikat maut tidak memakannya. Di dalam kitab sahih telah disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, bersua dengannya pada malam beliau menjalani Isra.
sedangkan Nabi Idris berada di langit yang keempat. Menurut Ibnu Abbas, firman Allah Subhanahu wa taala tentang Idris dalam surah Maryam, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Menjawab bahwa mengenai Idris, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadanya, sesungguhnya aku akan mengangkat bagimu setiap harinya amal perbuatan yang semisal dengan semua amal perbuatan anak-anak Adam, seluruh manusia. Maka Idris menginginkan agar amalnya terus bertambah. Kemudian datanglah seorang malaikat yang terdekat dengannya. Idris berkata kepada malaikat itu, sungguhnya Allah telah mewahyukan anu dan anu kepadaku, maka bicaralah kamu kepada malaikat maut agar sudi ia menangguhkan ajalku supaya amalku makin bertambah. Malaikat itu akhirnya membawa Idris di antara kedua sayapnya, lalu naik ke langit. Ketika sampai di langit keempat, malaikat maut yang sedang turun bersua dengannya, maka malaikatnya membawanya mengemukakan apa yang dimaksudkan oleh Idris. Malaikat maut bertanya, sekarang Idris ada di mana? Malaikat itu menjawab, dia sekarang ada di pundakku. Malaikat maut berkata, aku heran mengapa aku diperintahkan untuk mencabut roh Idris di langit keempat. Pada mulanya aku bertanya, mengapa aku mencabut roh Idris di langit keempat, sedangkan ia berada di bumi. Akhirnya roh Nabi Idris dicabut di langit keempat. Di dalam riwayat disebutkan pula bahwa malaikat yang terdekat dengan Idris ketika menanyakan kepada malaikat maut tentang ajal yang masih tersisa bagi Idris, malaikat maut menjawab, saya tidak tahu, nanti saya akan lihat dahulu. Malaikat maut melihat buku catatannya, kemudian berkata, sesungguhnya kamu menanyakan kepadaku tentang seorang laki-laki yang tiada tersisa bagi ajalnya selain dari sekejap mata. Lalu malaikat maut memandang ke arah bawah kedua sayapnya. Tiba-tiba ia melihat Idris telah dicabut nyawanya, sedangkan malaikat maut itu tidak menyadari bahwa dirinya telah mencabutnya. Malaikat maut mencabut nyawanya Nabi Idris, maka saat itu juga beliau wafat. Malaikat maut menangis dan berdoa kepada Allah agar mengembalikan nyawa sahabatnya Idris. Allah mengabulkan doanya dan menghidupkan kembali Nabi Idris alaihissalam. Malaikat maut merangkul Nabi Idris yang hidup kembali sambil bertanya, wahai saudaraku, bagaimana rasanya pahitnya kematian? Nabi Idris menjawab, sungguhnya hewan ketika dikuliti hidup-hidup, maka sakitnya kematian 1000 kali lipat lebih berat daripada hal itu. Malaikat maut berkata, padahal aku mencabut nyawamu dengan halus, dan itu belum pernah aku lakukan kepada seorang pun sebelumnya. Wahai malaikat maut, aku masih punya kebutuhan lain terhadapmu. Aku ingin melihat neraka jahanam, dan aku akan beribadah kepada Allah Ta'ala setelah melihat tali kekang dan hiruk pikuk jahanam, kata Nabi Idris. Malaikat maut menjawab, bagaimana bisa aku pergi ke neraka jahanam tanpa adanya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah pun memberinya perintah. Malaikat maut membawa Nabi Idris ke neraka jahanam. Di sana beliau melihat semua hal yang Allah ciptakan untuk musuh-musuhnya, mulai dari rantai, belenggu, tali kekang, ular, kalajengking, api, ter, zakum, dan air panas. Kemudian keduanya kembali. Wahai malaikat maut, aku punya kebutuhan lagi terhadapmu. Aku ingin engkau membawaku ke surga. Aku ingin melihat apa yang Allah ciptakan untuk para kekasihnya, dan aku akan menambah lagi ibadahku, kata Nabi Idris lagi. Malaikat maut menjawab, bagaimana bisa aku pergi ke surga tanpa adanya perintah dari Allah Ta'ala? Allah pun memberinya perintah. Malaikat maut membawa Nabi Idris sampai ke pintu surga. Dari sana Nabi Idris bisa melihat kenikmatan-kenikmatan kerajaan yang agung, hadiah yang luar biasa, pohon-pohon, sungai-sungai, dan buah-buahan. Nabi Idris berkata, wahai saudaraku, malaikat maut, aku telah merasakan pahitnya kematian, telah melihat hiruk pikuknya neraka jahanam. Apakah engkau mau memohonkan kepada Allah
agar mengizinkanku masuk ke dalam surga dan meminum airnya agar hilang pahitnya kematian. Malaikat maut meminta izin kepada Allah dan Allah pun mengizinkan Nabi Idris untuk masuk ke dalam surga dan kemudian keluar lagi. Maka masuklah Nabi Idris alaihissalam ke dalam surga dan beliau meninggalkan sandalnya di bawah pohon yang ada di surga lalu keluar. Nabi Idris berkata, "Wahai malaikat maut, sandalku tertinggal di dalam surga. Kalau begitu kembalilah ambil sandalmu," kata malaikat maut. Maka beruntunglah Nabi Idris berada di surga Firdaus dengan mendaras kitabullah dan Allah mencukupkannya dari keburukan iblis. Wallahu a'lam.